Ada kata-kata menarik dari Maulana Rumi. Dia bilang bahwa dimanapun kamu berada, jadilah jiwa dari tempat itu, Mas Nur. Dimanapun kamu berada, jadilah jiwa. Nah, ini menarik nih Mas Nur. Kita kali ini akan coba explore tentang jiwa ya. Ya. Kita akan bahas apa sih sebenarnya jiwa gitu Mas Nur. Nah, Maulana Rumi dari puisi tadi mengatakan bahwa dimanapun kamu berada, jadilah jiwa gitu ya. Ini tentu suatu metafora Mas Nur ya, bahwa jiwa ini yang bisa macam-macam gitu. Tapi kita ingin melihat jiwa secara lebih detail Mas Nur ya. Kalau di Barat itu kan seringkali para psikolog modern itu meneliti jiwa dengan berbagai macam contoh hewan gitu Mas Nur ya. Contoh hewan yang dilakukan eksperimen-eksperimen. Nah kalau psikologi perspektif tasawuf, psikologi sufi ini basisnya adalah pengalaman para sufi gitu. Nah ini tentu hal yang berbeda gitu ya. Sebenarnya kalau di tasawuf itu jiwa itu dimaknai apa Mas Nur? Karena kita mengenal juga ada ruh, ada jiwa, ada qalb gitu ya. Nah ini mungkin kita akan diskusikan pelan-pelan ya Mas Nur. Ya, nah ini pembahasan yang menarik. Banyak juga yang nanya-nanya tentang ini. Bahkan ada yang nanya apakah ada short course-nya terusnya. Tapi kita belum buat ya, gitu. Nah ini mungkin setelah corona ini berlalu. Nah, secara mendasar kalau kita lihat ya, kita lihat alam dulu. Alam itu kan ada alam dunia. Setelah kita meninggal ada alam barzah, kemudian ada alam ukhrawi. Nah, jadi praktis ada 3. Ada alam dunia, alam barzah, alam penantian, kemudian ada alam ukhrawi. Nah, manusia juga begitu. Karena kita di alam dunia, kita punya fisik. Ya. Karena ada alam barzah, kita punya nafs sebagai perantara Mas Nur ya. Ya, nafs. Dan karena ada alam ukhrawi, kita punya ruh. Oke. Jadi ada dunia, alam barzah, alam ukhrawi, ada materi badan, ada nafs, dan ada ruh. Dan ini semua terkonek, gitu. Kalau saya sambungkan lagi dengan satu kitab, ada kitab Inna Jalnahu Qur'anan Arabiyyan dalam bahasa Arab, kan, yang ada di dunia, Qur'an Arabiyyan, ada Filauhil Mahfuz di alam ukhrawi, ada di alam naf barzah, yaitu dalam bentuk. Nah, sehingga saya selalu mengatakan antara alam manusia kitab dia harmoni. Antara alam manusia dan kitab dia harmoni. Jadi 3 segitiga yang sangat harmoni. Kalau saya haus, di luar ada air. Kalau saya mau cari apa maknanya, ada kitab. Gitu. Ini Mas Nur ini bikin segitiga, nanti dikira Illuminati ya. Oke, artinya ada hubungan gitu Mas Nur, ada relasi bahwa kita terlempar ke dunia ini tidak berarti bahwa kita nggak ada kaitan dengan alam lain Mas Nur ya. Betul. Jadi saya selalu mengatakan kalau tadi ditanyakan kalau pandangan sufi bagaimana, nah dia ingin menjelaskan bahwa minimal secara garis besar kita ada 3, ada tubuh, ada nafs, ada ruh. Nah, ruh ini apakah itu yang sering disebut jiwa dalam perspektif psikologi barat Mas Nur, atau ada perbedaan? Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Kalau saya baca yang disebut soul itu bisa jadi beda, bisa jadi sama, tergantung konteks. Dan tergantung pemikir juga ya. Pemikir juga, karena sama waktu saya menerjemahin Masnawi, kadang saya menerjemahin jiwa, kadang menerjemahin ruh, tergantung bermain konteks apa, Rumi sedang bicara apa. Karena masing-masing itu punya karakteristik yang berbeda, gitu. Punya karakteristik yang berbeda. Yang jelas kalau nafs dia terkait dengan alam barzah, bentuk. Kalau ruh tidak ada bentuk, gitu. Kalau ruh sama qalb ada persamaan. Jadi begini, kalau dalam pandangan sufi, yang pertama kali diciptakan adalah ruh, dan itu ada hadisnya. Ruh telah diciptakan ribuan tahun sebelum diciptakan badannya. Oleh karena itu, ruh dulu, setelah itu dia turun ke dunia, masuk ke tubuhnya. Nah, akan tetapi kan tidak sinkron. Kenapa? Karena tubuh ini materi dan punya bentuk. Ruh tidak punya materi, tidak punya bentuk. Kan tidak sinkron kan? Bagaimana dia masuk? Yang satu tidak punya bentuk, tidak punya materi. Yang satu tubuh kita ada bentuk, ada materi.
Nah, oleh karena itu ada alam perantara disebut nafs. Jadi ketika dia mau menempel, terciptalah nafs. Sehingga para sufi mengatakan penciptaan badan itu bersamaan dengan penciptaan nafsnya. Sehingga badan dan nafs ini selalu beriringan. Oke, selalu beriringan. Yang beda itu adalah ruh. Nah, ruh mengontrol tubuh kita itu melalui nafs, kayak gitu. Nah, kalau raga atau tubuh ini kan kelihatan maksudnya dari kecil bayi, Betul. terus tumbuh besar. Apakah ruh itu dan nafas juga ada pertumbuhan seperti itu, Mas? Ya, pertumbuhan. Makanya dalam Al-Qur'an apa? Wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi Tuhan mengeluarkan kalian dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an. Engkau tidak mengetahui apapun. Nah, semua kemudian diberikan fuad, basar, fuad ya. Kemudian diberikan penglihatan, pendengaran dan fuad. Nah, ini satu bentuk ini ya, proses bagaimana kita pertama seperti hewan gitu, kemudian Tuhan berikan kita pendengaran, penglihatan, lalu kemudian diberikan fuad. Itu beriring dengan jalannya waktu, yang berfungsi itu pertama kali tentang akal kita. Nah, setelah itu baru berjalan sesuai dengan rohaniah. Nah, cuma karena kita ada kehendak, ikhtiar yang Tuhan berikan, nah itu pilihan kita. Mau berkembang atau tidak, pilihan kita. Gitu. Ya. Beberapa filsuf Muslim klasik berpendapat bahwa pada awalnya ruh ini tergantung pada badan, Mas. Ya. Ketika dia masih kecil gitu ya, dia tergantung pada badannya. Tapi seiring raga ini semakin dewasa dan ruh berkembang, justru terbalik, Mas. Raga yang tergantung pada ruhnya. Artinya seperti Mas Nur tadi bilang bahwa ruh menjadi penentu bagaimana potensi yang dimiliki oleh seseorang dapat mengaktual dari potensialitas menuju aktualitas ini. Ruh sangat berperan gitu, Mas Nur. Ya. Menurut Mas Nur gimana? Ya, jadi seperti tadi, memang ruh dia kaitannya dengan al-hayat, kehidupan. Yang mana faktor ini ruh, aku tiupkan ruhku. Nah, sebab itu ruh memang sejak awal, sejak azali dia kaitannya dengan ilah. Nah, nanti ketika kita di dunia, dia ada kayak semacam dialog. Karena begini, karena kita hidup di dunia, tentu ada konsentrasi kita ke tubuh. Oke, ada konsentrasi ke tubuh. Bahkan hampir 90% bahkan lebih ya, konsentrasi kita ke tubuh. Kita kasih dia makan, kita kasih dia pakaian, kita kasih dia rumah, tidur itu semua urusan tubuh. Nah, perlahan-lahan kita lebih peduli ke tubuh, kan seperti itu. Nah, sementara roh itu pengen yang lain. Ruh juga ada kebutuhan juga sebenarnya. Ada kebutuhan, dia juga mau ngaji, mau pengetahuan, mau ma'rifat dan seterusnya. Jadi dia juga punya ini. Makanya kita sebagai penentu yang mana mau kita berikan makanan. Jadi kalau ada bahasa hikmah di Cina ya, di dalam dirimu ada 2 naga, itu apa ya? Kalau nggak salah. Ya, tergantung yang mana memberikan makanan gitu. Kalau ruh jarang diberi makanan, apakah dia pengaruhnya akan melemah? Melemah, dia akan melemah, bahkan itu yang disebut dalam hadis tubuhnya menjadi kuburan bagi ruhnya. Kan? Maksudnya ruh itu sudah kayak mati tidak punya keinginan lagi untuk kembali kepada Tuhan gitu. Karena nggak ada perhatian dari. Iya, jadi kita tidak memberikan dia makanan kayak gitu. Ini menarik kalau saya kaitkan dengan salah seorang pemikir jiwa Jawa, Mas Nur ya. Ya. Ki Ageng Surya Mutaram, karena tesisnya bahas ini, Mas. Jadi Ki Ageng berpendapat mirip, Mas Nur, dengan tradisi sufi tadi, bahwa jiwa ini mencatat gitu ya. Mencatat, dan ketika catatan ini tidak kita kasih perhatian, tidak dikasih makan, catatan ini akan mati gitu ya. Jadi potensi ini akan mati, dan ya udah akan mati, terlupakan. Dia akan hidup lagi kalau suatu saat kita berikan dia catatan baru, diingat, didatangkan gitu. Ini ada titik temu yang menarik kalau kita bisa explore ya, antara psikologi Jawa dengan tadi tradisi sufi ya. Dan saya kira memang jiwa ini pembahasan yang universal kalau kita mengacu pada epistemologi yang non material, Mas. Iya, betul. Dalam artian jiwa tidak dilihat sebagai suatu efek material saja gitu. Ya, dia independen. Independen, betul. Independen, terpisah dari tubuh.
Karena dalam psikologi modern itu segala sesuatu kan dimaterialkan ya, harus diukur secara statistik. Makanya biasanya kalau ada sebagian kalau pandangan barat yang dimaksud dengan ruh atau soul itu mind, betul. Jadi makanya ada philosophy of mind. Terbatas pada otak ya. Kalau otaknya ada. Iya. Saya jadi teringat Dana Zohar dan Yang Marshall ya. Dia salah satu kata-kata dia yang cukup terkenal di Spiritual Quotient SQ itu, dia mengatakan the God spot gitu. Ini suatu kalau kita lihat dari filsafat udah rancung titik Tuhan gitu kan, God spot. Masa Tuhan ada titiknya? Kita bisa membelah. Oh titiknya ada di mana itu kan? Kalau kita melihat dari tradisi Sufi, tentu nggak mungkin seperti itu. Justru fa'ina matawallu fasawwaju, dimanapun kau hadapkan wajah. Artinya God spot ini kalau dalam tradisi mungkin lebih kayak potensi maksudnya. Potensi atau bisa juga disebut dengan kayak kanal. Kalau saya menyebutnya kanal ilahi. Maksudnya kalau seperti yang pembahasan kita sebelumnya, kita dalam ada lautan. Nah kalau kita masuk kanal itu, nah itu mungkin disebut sebagai God spot. Kalau kita masuk kanal itu, kita akan menemukan keluasan diri kita. Gitu. Jadi ada suatu ini ya, bagian yang divine, yang ilahiyah gitu. Kalau dalam bahasa Sufi yang mau lebih ini lagi disebut dengan hati. Karena qalbul mu'min arsyur rahman, hati orang mukmin arasy ilahi. Nah, hati yang dimaksud dalam ayat-ayat itu apakah hati dalam bentuk fisik gitu maksudnya atau sebenarnya metafor aja? Saya lupa pertanyaan tadi tentang hati. Hati ya. Qalbu itu dari mana gitu kan? Nah, jadi tadi saya lanjutkan. Jadi ketika dia turun itu kan ini tidak sinkron ya. Nafs. Sehingga ada nafs. Nah, ketika ruh nyambung ke nafs muncul hati gitu, Mas. Gitu. Jadi yang memperantarai antara ruh dan tubuh itu nafs. Yang memperantarai antara nafs dengan ruh itu qalbu, hati. Gitu. Tidak ada perantara begitu, Mas. Tapi hati di sini maksudnya adalah hati dalam bentuk fisik atau dalam bentuk fungsi sebenarnya? Fungsi. Nah, nanti kalau Tuhan ada di hatiku nanti dibelah dicari. Nggak ada. Gitu. Nah ini mungkin salah satu kekhasan dari tradisi Sufi, tradisi tasawuf adalah hasanah epistemologi imateri Mas Nur. Jadi kita ngomong hati, kalau orang epistemnya materi dia akan membelah hati dicari di situ. Padahal maksudnya bukan begitu. Nah, jiwa ini juga menarik Mas Nur karena ada istilah orang sakit jiwa gitu. Nah, itu yang sakit sebenarnya apakah jiwanya atau ruhnya atau apanya gitu kalau kita lihat secara tasawuf apakah. Jadi ini kan kita terkoneksi, makanya hubungan kita yang tiga, yang tubuh, nafs, ruh, itu bukan hubungan seperti gedung tingkat. Misalnya tingkat paling bawah tubuh, tingkat kedua nafs, tingkat ketiga ruh, bukan seperti itu. Tapi hubungan paralel, batin dalam batin kayak gitu, Mas. Seperti kita ini dengan ruh mengalir di setiap sel-sel tubuh kita. Kan? Bahkan kata Rumi, tidak ada pemisah antara tubuh dan raga, antara raga dan jiwa dan raga. Tapi tidak semua orang mampu melihatnya. Itu kata Rumi. Jadi artinya meskipun kita dengan baik ya merasakan keberadaan ruh di dalam diri, tapi kita tidak tahu gitu. Itu menakjubkan. Nah, artinya relasinya itu sangat paralel, sangat dekat. Jadi tidak kita bayangkan seperti gedung. Tidak tersusun secara saklek begitu Mas Nur. Kalau kaitannya dengan ini Mas Nur, kadang orang jiwaku lagi pergi, jadi dia malas gitu menjalani hidup. Itu gimana kalau dilihat secara tasawuf ya? Kan ada orang yang lagi malas beraktivitas gitu ya. Itu gimana tuh Mas Nur kalau dilihat dari perspektif Sufisme ya? Jadi begini, kita punya satu alam dalam diri kita disebut dengan alam khayal. Alam khayal, kita pernah bahas itu ya. Dalam pandangan Sufi, alam khayal itu adalah tempat seluruh bentuk-bentuk yang kita saksikan, kita rasakan, kita alami. Jadi apapun, misalnya melihat ini, itu terekam di alam khayal. Gitu, terekam di alam khayal. Memori, imajinasi kita. Memori, rasa, nikmat, semuanya terekam di sana. Seperti itu. Nah, kadang kita tidak
ada suatu masa di mana kita tidak mengisi seluruh diri kita, gitu kan? Misalnya kita di tempat itu tapi tidak di situ, gitu. Nah itu yang saya maksud. Nah kenapa? Karena ruh kita lagi asik di sini, dengan tamasya, dia rindu di sini, sehingga meskipun saya di situ tapi kayak tidak ada rasanya gitu. Karena kalau kita mengacu ke puisi Rumi di awal yang saya kutip adalah dimanapun kamu berada jadilah jiwa dari tempat itu ya. Artinya para sufi menyarankan untuk sekini dan saat ini ya. Saat ini gitu. Dan ini yang belakangan kita kenal dengan mindfulness lah, dengan filosofi stoa segala macam itu para sufi klasik udah jauh-jauh hari mengajarkan itu. Cuma tidak dikemas sesederhana mungkin. Gitu. Dan istilah-istilahnya belum kekinian ya, karena memang hidupnya di masa klasik. Belum ada era galau ya, sosmed gitu. Nah, menarik Mas Nur kalau kita pelajari tradisi sufisme atau tasawuf ya, bagaimana mengajarkan agar kita hidup di saat ini, di momen kini, dan tidak terjebak masa lalu, juga tidak terlalu khawatir dengan masa depan. Artinya memang tasawuf ini memiliki potensi untuk menjadi, kalau bahasanya psikolog kekinian itu, menjadi manusia utuh ya Mas Nur? Ya, manusia utuh. Tapi mungkin nggak sih Mas Nur, tasawuf ini mungkin kayak diresepkan gitu. Diresepkan. Kalau jiwa ini kan masalahnya psikolog barat kayak misal psikiater gitu ya, berobat ke psikiater dia akan ada resep gitu. Ini ibu sakit ini beli obatnya ini gitu. Setelah konsultasi seperti itu kan kalau psikiater. Nah, mungkin nggak kalau kita konsultasi dengan ahli tasawuf dia akan mendapatkan resep gitu, walaupun mungkin bentuknya nggak harus obat gitu, mungkin ada kayak ritual apa atau apa gitu. Karena dalam tradisi kasih kan ada para dokter muslim atau yang ngasih obat dengan air atau apa, gimana Mas? Nah kebetulan di Amerika ada filosiater. Nah, jadi dia psikiater tapi dengan dasar-dasar filosofi, nilai filosofi. Dan di Turki juga ada terapi lewat masnawi. Wah menarik Mas. Gimana Mas? Jadi itu saya sudah searching dan memang punya potensi untuk kemudian memberikan orang jalan keluar. Cuma begini, selama dia berhubungan dengan fisik itu bukan wilayah sufistik ya. Selama berhubungan dengan fisik itu karena mereka mengumumkan kita ini bukan psikiater. Kita ini mengobati kalau tadi ada kegalauan, kesepian, penderitaan, kerinduan dan seterusnya, mencari mana hidup. Non materi ya? Ya, nah itu bisa. Kalau dia mengalami seperti itu bisa. Yang biasa disebut dengan derita eksistensi ya, kegalauan eksistensi itu bisa. Tapi kalau sudah mengenai fisik ya lebih bagus ke dokter atau psikiater, karena mereka memang sejak awal mengumumkan kami tidak memberikan obat, karena memang dia tidak akan menyembuhkan lewat fisik. Nah, tapi satu sisi ini membuka ruang bahwa begini, tidak selamanya orang stres itu karena fisik, itu. Okay? Jadi tidak selamanya orang stres itu karena fisik. Ada karena pertanyaan justru dia ini. Okay. Jadi saya pernah menemukan satu anak SMA, anak orang tuanya bingung, anaknya ateis. Tidak percaya Tuhan. Dia mau bawa ke psikiater. Nah saya sarankan Bu, nggak usah jauh ke psikiater, sini bawa anaknya ke saya gitu. Kita diskusi gitu kan. Karena dia tidak akan ini bukan stres karena bersifat fisik, bukan. Tapi karena memang dia tidak menemukan jawaban atas pertanyaan yang dia ajukan gitu. Kalau boleh tahu saat itu apa yang membuat dia ragu akan keberadaan Tuhan? Anak tadi melihat agama sebagai dunia yang absurd. Jadi satu sisi dia mengajarkan rahmatan lil alamin, satu sisi dia menemukan fenomena yang berbeda gitu. Faktanya sangat berbeda. Orang-orang yang mengaku beragama menurut dia tidak ini kok begini gitu kan. Jadi banyak mengatasnamakan agama, membawa-bawa moralitas, tapi seperti itu. Akhirnya bagi dia agama absurd. Nah, esensi agama kan Tuhan, kan?
akhirnya menyerempet ke lah ini kok Tuhan seperti ini. Ya. Ini memang kalau kita ngomongin jiwa ini luar biasa dampaknya akan Ya. kemana-mana maksudnya. Karena kalau manusia tanpa jiwa itu apa bedanya dengan lukisan? Ada kelihatan bajunya, ada warna-warnanya, ada matanya, tapi nggak ada ruhnya gitu ya. Makanya jiwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Betul. Dan tradisi tasawuf memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dengan sudut pandang psikologi barat. Ini bukan kita anti barat enggak, tapi bagaimana kita mencoba kritis dan mencoba bukan hanya butuh wacana sanding, kita juga butuh wacana tanding kira-kira begitu. Kita akan explore lagi Pastor tentang Ya, jiwa ini. kalau karena mau komen mau untuk komen, kita boleh. silakan. Nanti kita perluas pembahasannya Perluas, ya. berdasarkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan kita akan buat seri ya tentang jiwa ini Jiwa karena ini. memang ini problem manusia modern ya, problem Ya. kita semua, dan semoga tradisi sufisme, tradisi tasawuf itu memberikan perspektif baru terkait jiwa ini ya. Dan Ya. kita akan dialogkan dengan pemikiran-pemikiran barat dari psikolog-psikolog modern. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih Mas Ray.